Jepol, cerita politik pol-polan. Ketika panjenengan bisa tersinggung, tenang saja Bang, saya sudah ada di sini. Saya bangsa lain dengan bahasa Anomali menanggapi kekesalan seseorang yang bernama Mas Bowo yang maunya tuh niat jadi presiden. Tapi kenapa di depan audiens para peserta Rakornas Partai Gerindra di Jakarta International Expo Kemayoran tanggal 15 Desember 2023 mengucapkan hal yang ya awalnya sih geli ya, ketawa juga. Dasmu etik. Dan karena tervideo oleh ada sih yang menyebut sebagai penyusup, bahkan Gerindra katanya sedang memburu itu video. Video siapa itu? Gimana sih? Kan orang dalam, ordal itu. Aneh. Ibarat junjungannya bikin kotor, bawahannya sibuk ngelap-ngelap, bersihin-bersih, telat. Ya tidak terbantahkan kemudian di depan jutaan mata yang menyaksikan jadi viral karena ya udah kemana-mana. Ini kan namanya sarkasme ya, suatu kata umpatan. Nggak heran saat ini udah jadi trending tagar dasmu etik. Malah jadi curiga loh masyarakat. Lah waktu joget-joget gemoy itu yang katanya dia udah berubah, ngajak riang gembira. Nah, terus itu apaan? Kok muncul lagi dasmu etik? Nyatanya bukan cuma saat kampanye ini saja Mas Bowo mengumpat dengan kata-kata yang sama. Dulu pernah waktu Pilpres pada bulan April 2019 di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Pas kesempatan kampanye mengumpat juga waktu itu saat menyebut pertumbuhan ekonomi masa Presiden Jokowi. Keluar juga tuh dasmu. Semua orang tahu Mas Bowo itu ngamuan. Riwayatnya sebagai tentara yang katanya penuh ketegasan, apa bukannya malah kebablasan. Mengerikan. Meskipun sudah dibuatkan narasi bahwa oh si Opa udah kalem loh, udah berubah. Buktinya kita bisa lihat faktanya, tetap aja kecolongan. Kalau disebut mengerikan, horor, serem, tahu nggak di mana? Karena sejak muda Mas Bowo ini bermasalah dengan mentalnya. Tahun 1969 waktu Orde Baru mulai menguasai Indonesia, Prabowo merekrut pemuda-pemuda dari Gerakan Pembaharuan Indonesia atau GPI, termasuk demonstran terkenal saat itu bernama Soehoki. Berdua ini malah ada yang menyebut bersahabat dekat. Awal persahabatan Prabowo dan Gi sebenarnya dimulai saat Gi bergabung dalam proyek yang digagas oleh ayah Prabowo, Sumitro Joyohadikusumo. Proyek yang mengajak sejumlah sarjana untuk menjadi sukarelawan pembangunan. Namun pada perkembangannya, Soehoki meragukan kemampuan Prabowo mengimplementasikan ide-ide pembangunan itu. Ayah Prabowo sendiri dianggap Soehoki tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat. Akhirnya Soehoki keluar dari proyek yang digagas Prabowo itu. Kenapa? Ia keluar akibat tidak menemukan konsep yang jelas. Organisasi ini dianggap seperti papan catur menaruh pemimpinnya. Bagi Soehoki, proyek-proyek Prabowo tidak memiliki konsep yang jelas, ngelantur. Yang paling membuat Soehoki tidak simpati pada Prabowo, karena Prabowo ketahuan mencuri 3 pucuk senjata AK untuk mengacaukan acara mahasiswa GMNI. Ya bagi Hoki itu tindakan teror. Ngerikan, itu menakutkan loh. Masa mau meneror gitu? Yang jelas-jelas aneh, kenapa ditujukan pada GMNI? Menurut Gi, tindakan teror harusnya ditujukan pada koruptor. Bayangkan, di umur semuda itu Prabowo sudah berani mencuri.
Pantesan saat ini ketika menjabat Menhan yang namanya program food estate dengan lahannya yang ratusan hektar, ia menuai kegagalan. Lagi pengadaan alutsista di Kemenhan senilai ribuan triliun. Ya wajar blunder-blunder semacam itu dicurigai sebagai alat Prabowo untuk mendownload anggaran. Kesimpulan Sohoki, Prabowo memang tidak bisa mengurusi soal-soal besar. Saat itu Prabowo dianggap Hoki tidak paham situasi dan masyarakat Indonesia. Prabowo dianggap Hoki tidak hidup di dunia nyata. Halu itu. Lain sok Hoki, lain pula Gus Dur. Suatu ketika sebelum reformasi 98, Prabowo yang waktu itu masih Danjen Kopassus berkata, "Sampaikan pada Gus Dur, kalau tetap berkoar-koar seperti itu, saya punya 100 sniper penembak jitu yang siap membuang Gus Dur." Dengan entenglah Gus Dur menjawab, "Kalau benar Prabowo bilang begitu, tolong tanyakan padanya, Prabowo agamanya apa? Kalau dia menjawab Islam, tolong tanyakan, nyawa itu milik siapa?" Kutipan dialog ini dicuplik dari buku berjudul Gus Dur Presiden Republik Akhirat karya Muhammad Zaki. Buku Zaki ini dapat dipercaya. Saat itu dipublikasikan tahun 2010. Jauh sebelum Pilpres 2014, 2019, dan 2024. Jelas tidak ada muatan politis kan. Prabowo juga pernah marah besar kepada almarhum Presiden B.J. Habibie. Saat itu Habibie mencopot jabatan Prabowo sebagai Pangkostrat di tahun 98. Persis 1 hari setelah Habibie dilantik menjadi presiden menggantikan Soeharto. Pencopotan ini nggak ada kaitannya untuk menjegal Prabowo. Prabowo dicopot karena Habibie menerima laporan adanya pergerakan pasukan Kostrad dari daerah menuju Jakarta tanpa sepengetahuan Panglima ABRI waktu itu. Kalau saat ini TNI, Jenderal Wiranto pada waktu itu menjabat pada 22 Mei 98. Kisah ini bisa dipercaya karena ditulis oleh Letjen Purnawirawan Sintong Hamonangan Panjaitan. Bukunya dengan judul Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando. Buku itu juga diterbitkan jauh sebelum Prabowo mendadak hobi nyapres. Lagi-lagi, ya ini bukan buku yang bermuatan politis. Narasi sejarah yang tak akan terhapus faktanya tentu saja skandal tim Mawar yang dipimpin Prabowo. Tim Mawar bertanggung jawab atas penculikan 23 aktivis demokrasi sepanjang 97-98. Akibatnya Prabowo dipecat dari keginasan TNI secara tidak hormat. Dalam arsip keamanan nasional, yaitu dokumen rahasia Amerika Serikat tanggal 7 Mei 98, terungkap catatan staf Kedutaan Besar Amerika di Jakarta bahwa penghilangan para aktivis itu dilakukan Prabowo karena mengikuti perintah dari Presiden Soeharto. Dokumen ini bisa dibaca publik tahun 2018. Mungkin sebagian generasi milenial dan Gen Z tidak tahu catatan hitam sosok Prabowo. Namun bagi sebagian besar elemen dan para aktivis mahasiswa 98 menganggap Prabowo tidak layak menjadi presiden. Salah satu alasan paling mendasar ada 2 nih. 1, karena rekam jejak sejarah hitam sebagai penculik waktu masih menjadi tentara. 2, karena sifat emosionalnya yang tidak stabil, gampang tersulut emosinya. Emosi gitu loh. Hobinya ngamuk. Bukti-bukti ngamuknya Prabowo ya banyak lah ya kita lihat di bertebaran di media-media. Hasil googling saja akan membuat kita menemukan seperti waktu Prabowo menggebrak meja podium atau makian brengsek yang ditujukan kepada pimpinan Jakarta Post. Walaupun narasi gemoy sudah dikampanyekan, baliho-baliho dibuat Prabowo bertampang 30 tahun lebih muda. Ditambah bertebarannya video editan yang menggambarkan Opa Prabowo mendadak jadi bocil yang gemuk. Tetap Mas Bowo akan muncul sosok horornya. Ini menakutkan.
Ada survei sudah lama yang diselenggarakan oleh Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia di tahun 2014 yang menyimpulkan Prabowo memiliki kecenderungan gaya kepemimpinan otoriter. Penelitian ini dilakukan oleh 204 psikolog di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan juga Bekasi yang berpengalaman dalam menilai kepribadian. 76% psikolog menyatakan Prabowo disimpulkan bakal menjalankan gaya otoriter jika terpilih menjadi presiden. Bayangkan, seorang yang waktu muda mencuri senjata untuk meneror mahasiswa. Setengah tua dia menculik aktivis. Ketika berkuasa mungkin bisa menjelma menjadi Hitler baru. Kejam, semena-mena. Ya terus ngerinya mungkin bisa bikin genosida. Bayangkan, kemungkinan akan banyak orang yang dihukum tanpa pengadilan hanya karena emosi. Membaca buku Sohoki, catatan harian seorang demonstran tanggal 25 Mei 69. Bagi seorang Gi, Prabowo adalah seorang pemuda atau kanak-kanak yang kehilangan horizon romantiknya. Ia cepat menangkap persoalan-persoalan dengan cerdas tapi naif. Mungkin benar kata Gi, itu sebabnya Mas Bowo sekarang senang joget gemoy karena memang saat muda dia kehilangan horizon romantiknya, hidup dengan penuh keseriusan. Apakah Mas Bowo akan berubah? Tetap, Mas Bowo akan muncul sosoknya yang horor itu dan menakutkan. Dasmu etik. Itu kan bener kuasar bagi orang Jawa yang mendapatkan umpatan gitu ya. Kalau sampai nggak tersinggung ya pasti tersinggung dong, manusia kan bukan robot. Masih mau punya presiden seperti Prabowo Subianto? Sorry ye. Ketika panjenengan bisa tersinggung, Tenang saja Bang. Saya